Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu asrafil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, kedakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semua ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua ini barusan menyelesaikan jamiah tahlil. Pada malam hari ini jamiah tahlil ini baru selesai di rumahnya Bapak Adek. Kita semua ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas ridho-ridhonya dari Gusti Allah. Karena pada malam hari ini mendapatkan ridho-ridho dari Gusti Allah. Kita semua ini mendapatkan ridho-ridho dari Gusti Allah. Karena kita semua ini bisa menghadiri di rumahnya Bapak Adek. Kita semua ini mendapatkan hidayah, mendapatkan barokah. Karena kita semua ini telah melakukan ibadah. Ibadah itu bukan sholat saja. Ibadah itu banyak macamnya. Kita semua ini udah menjalankan ibadah yaitu jamiah tahlil. Jamiah tahlil ini mendoakan orang yang udah mati dan mendoakan orang yang masih hidup. Karena kita semua ini sedang menjalankan ibadah. Karena di dalam jamiah tahlil ini yaitu sedang menjalankan ibadah. Benar atau tidak para jamaah? Karena kita semua ini ibadah yang tidak terasa itu adalah mendoakan orang yang udah mati dan mendoakan orang yang masih hidup. Ibadah ini yang paling mulia. Karena ibadah ini bisa untuk orang lain. Kalau ibadah sholat itu untuk dirinya sendiri. Kalau ibadah membaca kitab Al-Quran itu untuk dirinya sendiri. Kalau ibadah puasa itu untuk dirinya sendiri. Kalau ibadah haji itu dirinya sendiri. Nah, kalau ibadah sedekah jariyah, amal jariyah atau mendoakan orang yang udah mati atau masih hidup, itu ibadah untuk orang lain juga. Berarti kita ini
hidup di dalam perjalanan-perjalanan waktu. Kita ini hidup di dalam perjalanan-perjalanan waktu. Waktu sekarang masih hidup. Antar waktu besok-besok tidak tahu. Jadi kita ini harus berjalan di dalam waktu. Pada malam hari ini temanya juga itu adalah waktu. Di dalam kitab Nurjati itu temanya yaitu adalah waktu. Lalu disusul entar ada kitab-kitab yang lain di dalam kitab Nurjati. Jadi kita semua ini temanya yaitu adalah waktu. Wawo jabarwa maknanya lingkungan. Kaptesjid ing perjalanan pembuka. Tepasetu tujuan umat manusianya. Kita semua ini pasti memiliki tujuan. Tujuan di dalam dunia ini itu apa para jamaah? Oh, mencari barokah. Lalu mencari apa lagi? Mencari ilmu dan keilmuan. Aslinya umat manusia sebenarnya di dalam tujuan-tujuan umat manusia, yaitu di dalam wawo jabarwa maknanya lingkungan, kaptesjid ing perjalanan pembuka. Tepasetu maknanya tujuan umat manusia. Segala sesuatu umat manusia itu yang dituju itu adalah waktu, bukan barokah, bukan mencari ilmu. Kalau umat manusia udah mendapatkan tujuan-tujuannya, lalu udah waktunya, itu pasti tercapai. Benar atau tidak para jamaah? Benarnya karena apa para jemaah? Sudah waktunya. Oh, sudah waktunya. Alhamdulillah, para jamaah yang di samping ini cerdas sekali. Eling-eling titelnya juga Pak Ustadz. Nah, kalau Pak Ustadz itu melebihi dari rata-rata. Tapi ada tapinya. Kalau terlalu rata, entar bingung lagi. Jadi kita semua ini mendapatkan hidayah seperti yang di samping saya ini, yaitu seorang ustadz, lalu bisa menjawab. Itu pantas kalau seorang ustadz bisa menjawab. Kalau para jamaah bisa menjawab berarti mendapatkan hidayah. Tapi kalau seorang ustadz tidak mendapatkan hidayah bila tidak bisa menjawab. Kalau seorang ustadz itu di atas rata-rata. Benar atau tidak para jamaah? Lah, kalau yang rata itu apa jamaah? Kaca. Kok kaca? Kalau kaca pasti ada belembungan-belembungan dipastikan. Kalau tembok juga ada belembungan-belembungan. Jadi yang paling rata itu tahu nggak para jamaah? Tahu. Pasti tidak tahu. Padahal ada ing dirinya. Semua umat manusianya itu rata. Namanya manusia. Itu semua umat manusia itu dipastikan rata. Namanya manusia. Benar atau tidak para jamaah? Anak-anak manusia tidak para jamaah? Manusia. Yang kecil manusia tidak? Yang besar manusia tidak? Yang tua manusia tidak? Dipastikan manusia. Laki-laki manusia tidak? Perempuan manusia tidak? Dipastikan manusia. Jadi yang paling rata itu namanya manusia. Bukan kaca, bukan ilmu, bukan tembok. Yang saya kegugu itu ada jawabannya tembok. Itu yang kaku jawabannya. Ya kalau tembok itu tidak ada yang rata. Kalau di ruangan ini pasti ada pengkelat-pengkelut, ada yang pengkal-pengkol, dipastikan ada. Kalau tembok, kalau kaca dipastikan satu
kotak itu pasti rata, tapi ada pelenggang-pelenggungnya, cuman tidak transparan, tidak terlalu menonjol. Karena kaca itu tidak selalu rata, pasti ada mulet, pasti ada pelembang-pelembungnya. Yang rata itu dipastikan nama manusia. Seluruh dunia itu namanya manusia, rata semua. Maupun orang Indonesia, Arab, Amerika, Jepang, Inggris, Jerman, semuanya rata, namanya manusia. Benar atau tidak para jamaah? Karena manusia hidup di dalam dunia. Karena manusia hidup di dalam lingkungan alam dunia. Karena manusia hidup di dalam perjalanan pembuka. Karena di dalam mawajah berwa maknanya lingkungan. Kaptejid maknanya perjalanan pembuka. Kita semua ini telah dibukakan oleh Gusti Allah. Benar atau tidak para jamaah? Dibukakannya apa para jamaah? Ya, bingung lagi jawabannya. Padahal mudah. Kalau umat manusia itu pasti dibukakan oleh Sang Pencipta. Paham tidak para jamaah? Kok jawabannya belum? Kita semua ini udah dibukakan tidak para jamaah? Kok tidak? Kita semua ini udah dibukakan. Karena di dalam kaptejid maknanya perjalanan pembuka. Gusti Allah telah membukakan terhadap kita semua ini. Ada pembuka kehidupan, ada pembuka kematian. Karena di dalam kaptejid berkah maknanya perjalanan pembuka. Pembuka kematian, pembuka hidup. Gusti Allah telah membukakan pintu itu. Benar atau tidak para jamaah? Kalau udah dikasih tahu jawabannya benar ya para jamaah. Karena umat manusia pada malam hari ini telah dibukakan di dalam perjalanan kehidupan. Kita semua ini dalam perjalanan pembuka apa para jamaah? Pembuka kehidupan. Lalu kelanjutannya umat manusianya itu entar mendapatkan perjalanan pembuka tidak para jamaah? Itu pembuka apa para jamaah? Oh, pembuka kematian. Ini di samping saya ini lancar banget ini. Karena udah dikasih tahu tadinya, tinggal mengikuti. Benar tidak para jamaah? Dipastikan benar. Kalau yang mengikuti itu yang paling enak. Sebabnya apa? Sebabnya tinggal mengikuti, tidak membuat perjalanan, tidak membuat pembuka. Yang paling sulit itu membuat perjalanannya, membuat pembukanya. Benar atau tidak para jamaah? Karena kita semua ini di dalam perjalanan pembuka. Pembuka itu banyak macamnya. Contohnya di dalam Tepasetu. Tepasetu itu maknanya tujuan umat manusianya. Kalau digabungkan dengan kaptejid perjalanan pembuka tujuan umat manusianya. Tujuan umat manusianya di dalam jamnya tahlil ini mencarinya apa para jamaah? Kok barokah? Nah, kalau barokah itu bentuknya apa para jamaah? Kemuliaan. Oh, kemuliaan. Ya, kalau barokah itu bentuknya, kalau contohnya minuman itu barokah. Kalau imbalan itu tergantung Gusti. Sebenarnya di dalam jamnya tahlil ini yang utama itu bukan mencarinya barokah.
Yang pertama kalinya umat manusia di dalam Jamiah Tahlil ini menginginkannya ridho-ridho dari Gusti Allah. Yang pertama kali yang diinginkannya adalah biidnillah, kelawan ridho Gusti Allah. Bila Gusti Allahnya telah ridho, dipastikan mendapatkan barokah. Benar atau tidak para jamaah? Lah kalau langsung barokah, kalau tidak diridhoi, ntar mendapatkan barokah tidak para jamaah? Karena banyak contohnya, Contohnya ibaratnya seorang penjualan lah. Itu dikasih barokah oleh Sang Pencipta, mendapatkan pesanan-pesanan. Tapi di dalam perjalanan-perjalanannya, lalu yang berpesan itu robah pikirannya, lalu tidak dijadikanlah pesanan-pesanan itu. Berarti mendapatkan barokah tapi tidak diridhoi oleh Gusti. Benar atau tidak para jamaah? Berarti yang kita cari itu adalah ridho-ridho dari Gusti, bukan langsung barokah. Karena saya juga ini seorang pedagang, saya juga sering mendapatkan barokah-barokah, pesanan-pesanan. Kadang-kadang pesanannya itu 100 biji, tapi di dalam perjalanan-perjalanan pesanannya itu berkurang, mintanya separuh aja lah karena uangnya kurang. Lalu bilang lagi karena keadaannya tidak memungkinkan untuk membeli semua. Berarti itu tidak mendapatkan ridho-ridho dari Gusti. Mendapatkannya hanya sekedar sedikit ridhonya, mendapatkan barokah sedikit. Yang utama umat manusia di dalam dunia ini yaitu memintanya ridho-ridho dari Gusti Allah. Kalau kita semua ini tahu di dalam waktu-waktu umat manusia hidup di dalam dunia ini, semuanya umat manusianya itu hidupnya adanya di waktu, matinya adanya di waktu, suburnya adanya di waktu, kenikmatannya adanya di waktu. Semua umat manusia yang ada di dalam dunia ini semuanya adanya di waktu. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah para jamaah, jawabannya benar. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah, kok kenapa umat manusianya hidup karena waktu, mati karena waktu, bahagia karena waktu, sengsara karena waktu, kenikmatan karena waktu? Sebabnya apa? Segala sesuatu itu karena waktu para jamaah. Takdir kodrati umat manusia. Oh, takdir kodrat umat manusia. Apalagi supaya hidupnya teratur. Sebenarnya itu jawabnya mudah. Karena segala sesuatu umat manusia bisa hidup di dalam alam rahim itu karena waktu. Bisa hidup di dalam dunia juga karena waktu. Jadi segala sesuatu umat manusia itu karena waktu semua. Jadi singkat ringkasnya, hidup umat manusianya itu segala-galanya itu karena waktu. Kalau udah waktunya bahagia, tetap bahagia. Kalau waktunya sengsara, tetap sengsara. Itu tidak bisa terpisahkan. Kalau udah waktunya, kalau belum waktunya, itu susah. Jadi kita semua ini nyampe ke sini di dalam Jamiah Tahlil di rumahnya Bapak Adet ini karena apa para jamaah? Waktu.
lalu mendapatkan hidayah, lalu mendapatkan barokah, lalu mendapatkan ridho. Itu karena apa para jamaah? Alhamdulillah, para jamaah ini jawabannya tegas sekali. Jawabannya selalu waktu. Lah waktunya itu tentang apa para jamaah? Oh, waktunya bingung. Jadi kita semua ini hidup itu karena waktu semua. Lah waktu itu bisa dibagi-bagi. Karena saya dari rumah ke sini itu karena waktu. Karena udah waktunya di rumahnya bapak adik mendapatkan giliran-gilirannya. Jadi kita semua ini wajib menghadirinya. Karena itulah umat manusia itu semuanya karena waktu. Kalau udah waktunya pasti nyampe ke rumah bapak adik. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah jawabannya benar. Karena di rumahnya bapak adik ini penuh barokah, penuh hidayah, penuh ridho dari Gusti Allah. Kita semua ini hadir di rumahnya bapak adik ini karena ridho, karena dari Gusti Allah, tidak para jamaah? Dipastikan karena ridho dari Gusti Allah. Lalu Gusti Allah mengasih barokah terhadap kita semua ini. Kita semua ini telah melakukan ibadah di dalam jamiah tahlil. Di dalam jamiah tahlil ini mendapatkan ridho dari Gusti Allah, lalu dikasih barokah dari Gusti Allah. Tentang barokahnya itu terserah tuan rumah. Lalu kita semua ini mendapatkannya, imbalannya itu berupa apapun. Kalau dari Sang Pencipta itu hanya Allah yang mengetahui seberapa banyaknya, seberapa tingkatannya barokahnya. Tapi kalau di dalam dunia ini tergantung tuan rumahnya mengasihnya tentang barokahnya tentang apa. Kita semua ini dari rumah ke sini tujuannya ibadah. Ibadahnya itu ibadah tentang apa para jamaah? Tahlilan. Kok ibadahnya tahlilan? Kita semua ini tujuan dari rumah ke sini tujuannya adalah ibadah. Ibadahnya itu urusan hablum minallah. Urusan hablum minallah itu tentangnya yaitu jamiah tahlil atau tahlilan. Jangan langsung jamiah tahlil. Tapi kalau tidak diluruskan, ntar salah lagi. Kita semua ini dalam jamiah tahlil ini urusan hablum minallah. Benar atau tidak para jamaah? Kalau urusan hablum minanasnya itu ada enggak para jamaah? Adanya tentang apa para jamaah? Oh, air. Alhamdulillah jamaahnya jawabannya air. Saya semenjak tadi berbicara terus, jadi sayanya dadak haus karena bilangnya ada air. Saya dadak sekali ingin minum. Boleh tidak para jamaah? Boleh. Alhamdulillah kalau diperbolehkan entar saya minum. Kok minuman sayanya ini ada dua. Ada yang butek-butek, ada yang putih. Kok para jamaah ini putih semua? Ini ada perbedaannya. Ini tentang apa para jamaah? Oh, ada yang spesial seperti Indomie kalau spesial.
Ini tergantung tuan rumahnya mengikhlaskannya tentang airnya apa. Air butek juga saya minum, air putih juga saya minum, tergantung keniatan sayanya. Jadi saya akan meminum airnya dulu. Boleh tidak para jamaah? Boleh. Alhamdulillah, airnya saya udah minum. Airnya ini amis sekali airnya. Biasanya minumnya air tawar, tapi sekarang airnya amis sekali. Karena umat manusianya, kadang-kadang umat manusianya itu ada yang suka manis. Kalau bahasa Sundanya, cainya terlalu amis. Kalau bahasa Sunda, padahal saya ini bukan orang Sunda, orang Cirebon. Cuman sayanya ingin menjiplak karena airnya ini terlalu amis, cainya. Kalau bahasa Cirebonnya ini airnya terlalu manis. Tapi kalau bahasa Sundanya, cainya terlalu amis. Jadi terlalu manis atau terlalu amis itu sama aslinya. Seperti para jamaah pada malam hari ini semuanya manis. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah jawabannya benar. Lah saya mau bertanya, manisnya itu seperti apa para jamaah? Oh, manisnya itu seperti ganteng, gagah. Itu boleh. Ya kalau saya bilang, ya kalau manis-manis itu, yang manis itu anak-anak. Ya kalau anak-anak tuh, ini anaknya manis sekali. Nggak ada kalau ini orang dewasa ini manis sekali, tidak ada. Jadi yang ada manis itu adalah terhadap anak-anak, bukan orang dewasa. Benar atau tidak para jamaah? Pada malam hari ini kita semua ini di dalam lingkungan barokah. Karena di dalam kaptasjid ing perjalanan barokah, perjalanan pembuka barokah. Jadi kita semua ini di dalam barokah. Karena pada malam hari ini kita ini pasti ada yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu itu modelnya apa para jamaah? Jangan. Oh, hidangan. Alhamdulillah jawabannya langsung hidangan. Hidangan itu seperti apa para jamaah? Oh, bermacam-macam, ada air, ada jaburan, ada yang lain-lainnya. Kita semua ini menunggunya kitab Jabur, kata jamiah sayahnya. Itu kata Ustadz Khalil dari Kaliwulu. Orangnya gagah, orangnya ganteng. Itu ganteng sekali pada malam hari ini. Jawabannya benar terus. Karena pada malam hari ini kata Ustadz Khalilnya yang ditunggu-tunggu itu kitab Jabur. Nah kalau kitab Jabur itu miliknya siapa para jamaah? Tuan rumah. Oh, miliknya tuan rumah. Alhamdulillah kita semua ini menunggu barokah. Menunggu barokahnya pada malam hari ini banyak sekali. Barokah dari ridho dari Gusti Allah, lalu barokah ridho dari tuan rumah. Kita semua ini sedang menjalankan ibadah. Ibadahnya itu di dalam tujuannya. Karena di dalam tepase itu maknanya tujuan umat manusianya. Tujuan umat manusianya di dalam dunia ini, di dalam jamiah tahlil ini,
di dalam rumah ini tujuannya tentang apa para jamaah? Jawabannya yang jelas dan yang keras supaya kedengaran. Saya mau bertanya lagi, tujuan umat manusia di dalam dunia ini, di dalam rumah ini, tujuan yang utamanya itu apa para jamaah? Oh, jawabannya macem-macem. Jawabannya warna-warni. Aslinya ada yang benar satu. Semuanya umat manusia, di dalam umat manusia, tujuan yang utama di dalam dunia ini, di dalam rumah ini, tujuan yang utamanya itu menginginkan mendapatkan ridho dari Gusti Allah. Kalau udah ridho dari Gusti Allah, entar mendapatkan barokah. Kita semua ini sebentar lagi mendapatkan barokah. Barokah kita ini tentang apa para jamaah? Hidangan. Kok hidangan? Yang utamanya, yang utama umat manusia yang ditunggu-tunggu itu adalah kesehatan dan umur panjang yang utama. Lalu yang menyusul adalah hidangan. Jadi kita semua ini menunggu barokah itu adalah kesehatan umur panjang dan hidangan. Bila kita umat manusia entar tidak sehat, tidak umur panjang, entar tidak bisa ke sini. Jadi kita kuncinya yaitu barokahnya itu kesehatan umur panjang dan barokah dari tuan rumah. Jadi kita semua ini harus mengerti tentang di dalam kaptasjid ing perjalanan pembuka. Segala sesuatu itu semuanya ada perjalanan pembuka semua. Perjalanan pembuka sehat ada. Di dalam perjalanan pembuka sakit ada, perjalanan pembuka rezeki ada, di dalam perjalanan pembuka barokah juga ada, di dalam perjalanan pembuka ridho dari Gusti Allah juga ada. Segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini tergantung umat manusianya. Yang diperjalankannya apa, yang dibukakan itu apa. Kalau baik, alhamdulillah. Kalau buruk, masya Allah. Karena segala sesuatu umat manusia itu sebenarnya yang harus dijalankannya yaitu kebaikan dan kemuliaan. Karena umat manusianya itu asal usulnya itu dari mulia, dari baik. Karena Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Sang Pencipta itu bentuk wujudnya itu baik dan mulia. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Kita semua ini turunan siapa para jamaah? Oh, Nabi Adam. Karena di dalam asin itu maknanya ing satuhune Sang Pencipta, ing satuhune umat manusia. Kita semua ini hidup di dalam dunia ini karena siapa para jamaah? Oh, karena Sang Pencipta. Sebenarnya manusia hidup di dalam dunia ini tergantung umat manusianya. Bila umat manusianya ingin hidup, silakan. Bila umat manusianya menginginkan mati, silakan. Jadi segala sesuatu umat manusia hidup di dalam dunia ini tergantung umat manusianya, bukan tergantung Sang Pencipta atau Gusti Allah. Benar atau tidak para jamaah? Kalau penentuan hidup, penentuan mati itu adalah Gusti Allah atau Sang Pencipta yang menentukannya. Kalau manusia hidup di dalam dunia ini tergantung umat manusianya,
Karena di dalam sin ing satu huni sang pencipta, ing satu huni umat manusia, itu ada bagian-bagiannya. Kalau umat manusianya ingin hidup, silakan. Ingin mati, silakan. Itu tergantung umat manusianya. Kalau udah hidup di dalam dunia. Kalau penentuan-penentuannya itu ada di sang pencipta atau Gusti Allah. Kalau umat manusianya ingin hidup, tergantung umat manusianya. Karena umat manusia itu tidak diatur oleh Gusti Allah. Umat manusianya itu tergantung umat manusianya. Mau contoh atau tidak para jamaah? Umat manusianya kalau makan sate itu disuruh oleh sang pencipta atau Gusti Allah, tidak para jamaah? Pasti ing dirinya. Lalu makanan-makanan seperti empal atau gulai atau ayam panggang atau ayam geprek itu disuruh Gusti Allah atau kemauan umat manusia para jamaah? Dipastikan kemauan umat manusia. Jadi kita semua ini hidup di dalam dunia ini tergantung umat manusianya, bukan tergantung Gusti Allah. Kalau Gusti Allah itu hanya penentuan-penentuan hidup dan penentuan-penentuan mati. Kalau umat manusianya ingin hidup, itu tergantung umat manusianya. Karena sang pencipta itu kalau di alam rahim, kang gawe urip itu Gusti Allah, kang nguripi itu manusia kalau udah lahir. Benar atau tidak para jamaah? Kita semua ini hidup di dalam dunia ini. Entar ujung-ujungnya itu pasti ada kematian-kematian. Karena di dalam kapaseku maknanya ujung umat manusia itu pasti ada kematian-kematian. Kita semua ini hidup di dalam ujung. Ujungnya apa para jamaah? Kok kematian? Kok selesai? Ini jawabannya ngawur para jamaah. Para jamaah ini sebenarnya menjawabnya itu mudah dan gampang sebenarnya. Umat manusianya itu di dalam kapaseku maknanya ujung. Umat manusianya itu entar ujung-ujungnya itu umat manusianya itu adanya di waktu. Karena temanya ini adalah waktu. Benar atau tidak para jamaah? Lah kalau dibolak-balik jadinya bingung. Awal jadi akhir, akhir jadi awal. Ini buat pengalaman-pengalaman para jamaah. Hidup di dalam dunia ini pasti ada ujungnya. Ujungnya itu adalah waktu, bukan mati. Nah kalau belum waktunya, walaupun disuruh mati pun, kalau belum waktunya enggak akan mati. Ya di dalam sepur juga ada yang selamat. Karena di dalam dunia ini yang menentukan itu adalah waktu. Karena umat manusia bila waktunya hidup pasti hidup, bila waktunya mati pasti mati. Karena temanya pada malam hari ini temanya waktu. Lah waktunya udah terlalu lama. Jadi saya cukupan saja. Benar atau tidak para jamaah? Karena pada malam hari ini para jamaahnya ini enggak sabaran. Karena di dalam kapaseku maknanya ujung para jamaah ini ada yang ditunggu-tunggu. Benar atau tidak para jamaah? Karena udah waktunya, lalu ada yang ditunggu-tunggu, yaitu sajian-sajian dari tuan rumah. Jadi saya persilakan untuk tuan rumah untuk bersiap-siap. Benar atau tidak para jamaah? Kalau udah disuruh siap-siap, jawabannya benar. Para jamaah ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu ini, apakah sajian-sajiannya, apakah barokah-barokahnya, apakah ridho-ridhonya para jamaah?
Alhamdulillah para jamaah ini dididik terus menerus, jadinya pintar. Jawabannya semuanya. Alhamdulillah para jamaah ini semuanya udah menunggu, udah terlalu lama, udah nggak sabaran. Jadi saya cukupkan saja. Ilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.